Jambore sedunia. Oh, jambore sedunia. Iya, datang 78 negara. Dulu sudah pernah memecahkan rekor muri parkir terpanjang di Pulau Nusa. Di pemerintahan berarti gubernur. Gubernur Vespa. Setelah Mas Bangun pensiun itu bukan kemudian mengurangi goesnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning, jumpa lagi di Adi Tiwok Channel di acara Ngobrol Ngalor Ngidul. Temen ngobrol ngalor ngidul kita kali ini kita perkenalkan Mas Bangun Prayitno. Selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Bangun. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Setahun dulu ya, kurang 2 bulan ya pensiunnya ya. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Jadi Mas Bangun ini pensiun tanggal 1 Januari 2022. Bar niut trompet langsung pensiun. Dirayakan sedunia ya Mas Bangun ya. Sedunia. Iya Mas Bangun. Tahun baru. Tapi Mas Bangun setelah pensiun ini malah tambah sehat ini. Amin, ya. amin. Kegiatannya luar biasa. Saya lihat di Facebooknya itu. Tapi sebelum kita ngepoin itu, Mas Bangun itu pensiun di Seda ya? Seda, bagian umum. Bagian umum. Iya. Tanpa Mas Bangun ini, pejabat itu tidak sampai ke tempat rapat dengan tepat waktu. Betul. Karena beliau yang nganter-nganter. Iya. Ya. Itu mulai tahun berapa Mas Bangun jadi driver itu? 2008. 2008. Mulai waktu sebelumnya kan di Satpol PP. Oh, di Satpol ya. Iya. Oh ya, karena keton jeger tadi nang Satpol di situ ya. Terus di Satpol. Tapi di Satpol tukang ngoprak-ngoprak itu apa driver juga? Enggak, ngoprak-ngoprak. Oh, tukang ngoprak. Ngoprak-ngoprak mau geblung ya. Kebetulan di ketertiban umum. Oh, tukang. Jadi ada ya. Penanganan penataan pedagang, terus operasi miras. Tapi ora sokan dupake ora mbok ya? Enggak. Oh. Langsung. Ya ada peru-peru tampangnya Mas Bangun tope pedagang pada beti ya, orang usah didupak. Alhamdulillah diri kuih mungkin. Iya, diri kuih. Iya. Terus dari Satpol terus pindah ke Seda tahun 2008. Oh iya 2008. Terus nyupiri pejabat-pejabat ya. Asisten pemerintahan. Oh, terus sampai pensiun kayaknya. Sampai pensiun ya? betul ya, sampai pensiun. Iya. Jadi ini paling dekat dengan pejabat soalnya nyupiri terus. tiap hari ya. Jadi orang pere-pere ya. Kadang-kadang profesi driver itu kurang diperhatikan lah. Tapi tanpa driver itu ya pejabat itu tidak akan sampai lokasi rapat dengan tepat waktu ya Mas. Betul ya. Itu paling adoh kemana nyupire? Ya Jakarta terus paling Banten, sering Banten benar ya. Ke Jawa Timur sampai Malang. Waktu itu belum ada Google Map apa sudah ada? Belum ya? Belum. Anggar langkah Google Map sih apa pedomannya? Ya rambu-rambu jalan. Oh, rambu-rambu jalan. Terus ya. Kalau sudah mencari alamat tidak ketemu baru turun tanya. Ya. Tapi jadi ana sing ngarane anggar supir kuwi duwe mata supir ya, ora takona gudul apa primen kuwi? Punya insting. Ya. Jadi gitu, kita mau kemana itu sudah punya gambaran katakanlah. Minimal kan sebelum berangkat kita cari info dulu. Oh gitu. Kalau katakanlah ke Jakarta kita dari tol itu mau keluar daerah mana, turun keluar tol di tol mana gitu. Kayak gitu. Jadi harus cari info dulu cari ya. Orang kayak kancaku Pak Sarwin, arep mari Jakarta malah mari Bogor. Soalnya udah nyari info dhisik percaya banget ya. Takon nang rest area. Dia anggar mari Jakarta, mari Bogor keluar tol mana? Lu ini udah nyampe Jakarta. Soalnya kepedean ya, betul itu. Jadi kalau mau jalan jauh harus tanya dulu ya. Minimal cari info kepada teman-teman yang sudah lebih pengalaman itu. Jadi untuk ya paling enggak sudah ada gambaran kita mau kemana, tujuannya kemana ya. Kalaupun kesasar ya paling kelewatan atau mungkin Itu mengalami berapa pejabat itu di asisten? Di asisten pakai di Hidayat Pak. Mulai pakai di Hidayat sampai terakhir Pak Dian itu ya.
Pak Wasi. Oh, Pak Wasi. Ya, Pak Wasi. Pak Tarjo. Berarti di asisten asisten pemerintahan terus geser ke asisten ekonomi pembangunan. Iya, pokoknya tesinang asisten lah ya. Betul, iya. Jadi terus Januari 2022 pensiun ya. Iya. Nah, bareng pensiun itu kemudian menumpahkan segala hobinya ya, Mas Bangun ya. Alhamdulillah punya Mas hobi. Bangun ini salah jabatan di hobinya itu yang satunya di NSC, ya. Nusa Kambangan, Skuter Klub Cilacap. Skuter Klub Cilacap. Akeh banget anggar klub-klub Cilacap lah. Kalau Nusa Kambangan itu ben langsung dikenal apa gimana ya? Karena dulu pernah ngikuti Munas pertama di Jakarta, bilang Vespa Klub Cilacap. Bingung Cilacap sih mana gitu. Jadi gitu, ya. Tidak dikenal. Setelah saya mengatakan Nusa Kambangan ternyata langsung, lebih dikenal. Iya. Jadi kayak gitu ya sejarah ya. Akhirnya begitu ganti nama. Nusa Kambangan baru tahu. Iya, jadi akhirnya Cilacap sih ngediri Nusa Kambangan ya kan. Akhirnya ganti nama. Kayak Bali. Iya. Bali ngediri Indonesia loh. Bali nang Indonesia ya. Iya. Berarti memang kayak gitu ya. Makanya banyak klub yang pakai nama Nusa Kambangan. Iya. Sub NSC, Nusa Kambangan Skuter Klub. Anggotanya sampai berapa, Mas Bangun? Alhamdulillah sih sebenarnya kalau yang mengaku mendaftar lah ya, mendaftar jadi anggota sih banyak ratusan. Cuma yang aktif kan paling cuma berapa, karena kan kesibukan dan mungkin sudah ada yang apa ya mungkin jenuh atau gimana. Terus ada yang mungkin sudah nggak mainan Vespa. Tapi alhamdulillah. Moto Vespa ini ya. Satu Vespa sejuta saudara betul gitu, iya. Itu maksudnya kowe agar ketemu nang ndi kowe saudara itu betul, ya. Iya. Gitu. Jadi apa ya slogan itu memang ya dibuktikan kalau kita keluar daerah touring ketemu sedulur Vespa di luar sana kebetulan dihampirkan. Gitu ya. Jadi pokoknya asal ketemu Vespa kowe dadi sedulur gitu ya. Satu itu, kedua kalau nek ana sing trouble ning dalan, alhamdulillah tinggal kontak-kontak wilayah terdekat. Gitu, Karena saya kemarin ke Denpasar di Jawa Timur ada trouble, tinggal kontak-kontak terus ada yang jemput. Itu kalau ke Denpasar itu rombongan apa beberapa orang? Rombongan ya. Nyamper yang di daerah Kelibatan gitu. Ya dari sini kan beberapa orang, terus nanti di sana ada yang nunggu. Jadi sampai sana ya. Sekarang yang dipegang Mas Bangun itu Vespa tahun berapa ini? Yang ini tahun 77, yang ini tahun 81. 81. Lah anggere nean kae sing bodol tahun pira kae? 85 ya. 85. Tapi setia ya An ya. Setia ya. Itu kayak istri. Sejarahnya ya, sejarah ya. Lah paling jauh berarti ke Denpasar. Itu acara apa? Acara Jambore sedunia. Oh, Jambore sedunia. Iya, betul. Jambore sedunia. Ya. Seluruh dunia itu datang 78 negara. Oh iya. Iya, jadi ada dari Italia, dari Italia, Jepang, Vespa kan pabriknya Italia ya. Ya, jadi orang kan Vespa itu kan diproduksi untuk negara-negara Eropa juga. Tapi jere ya, wong anggar sing seneng Vespa setia ya. Setia, alhamdulillah. Modelannya yang kanggone Vespa apa ya? Vespa sih sekarang ada yang matic ya? Banyak yang matic. Banyak yang baru itu. Cuma yang matic itu kalau kayak aku sendiri kalau make dikira kayak ibu-ibu. Oh gitu. Dianggap wong banci gitu. Jadi pada ngambil yang manual. Manual ya. Tapi ya mandanano lah ya. Perawatannya kudu ya, sebenarnya perawatannya Vespa itu ringan dan praktis dan murah meriah. Karena alhamdulillah untuk spare part Vespa itu dari dilahirkan sampai sekarang ini sama bentuknya. Iya. Mesinnya sama, dalamannya sama, bentuk apa. Si bodine wesi ya mung Vespa tok ya. Terakhir kegiatan terakhir itu Jambore nasional di Cibubur. Kemarin Mas Bangun ikut terus? Ikut, alhamdulillah ikut terus, ya? masih ikut buat hiburan Mas. Iya. Apa bandingan wis pensiun ya? Pokoknya akan selamanya ya Vespa ya. Ya insya Allah kalau masih mampu ya selamanya. Apa?
Oh, malah ketua Pengda Vespa Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ikatan Vespa Indonesia Jawa Tengah. Ikatan Vespa Indonesia Jawa Tengah. Pengurus daerah Jawa Tengah. Pengurusnya, iya. ketuanya saya. Oh, ketuanya tepuk tangan dong. Cilacap. Nusa Kambangan itu. Kalau di pemerintahan berarti gubernur Vespa. Lumayan lah ya. Eselon 10. Ternyata gubernur Vespa. Nang NSC gue paling tua nyekel Vespa tahun pira? Tahun 61 ya, Pak? 61. Masih jalan ya? Masih, alhamdulillah. Kayak nang Italia selaka loh. Tapi nang Indonesia masih jalan ya. Kalau yang di luar sana malah banyak yang tahun 53, 58 masih banyak. Terus ini Mas Bangun, angger touring kayak kan yang sokan menangi sing kayak gembel-gembel, itu aliran sendiri ya? Itu aliran punk. Aliran punk. Jadi bukan orang Vespa, tapi dia orang punk gabung ke acara Vespa. Tapi mesinnya Vespa, apa bukan? Ada yang mesin Honda, ada yang Suzuki. Ya, cuma gabungnya acara Vespa. Jadi di masyarakat image-nya kan orang Vespa. Padahal bukan orang Vespa. Kalau ruta-ruta kayaknya, kaleng-kaleng gitu. Kalau Cilacap ada sih kayak. Enggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah Cilacap bebas dari Vespa campak. Oh iya. Ya, karena pembinaan. Iya. Kebetulan saya ngurusi Vespa itu dulu kan sering istilahnya apa ya? Ada semacam pembinaan dari Polres, dari Kasat Lantas, jadi tetap tertib. Kita masih mengacu ke aturan kendaraan harus sesuai dengan speknya. Iya. Kalau sudah kayak gitu kan bukan spek motor lagi, jadi melanggar. Tetap secara aturan kepolisian lalu lintas masih lah ya, masih memenuhi syarat gitu ya. Karena kalau itu sudah merubah bentuk itu kan pelanggaran. Iya. Itu kena tilang. Jadi lebih baik kita ya pakai yang biasa-biasa saja kan. Ya apalagi saya kan kerja di pemerintahan, kalau pakai kayak gitu jelas diketawain. Lah Vespa yang terbaru itu tahun berapa? Yang terbaru yang jenis Vespa. Iya. Kalau jenis Vespa sekarang sudah nggak keluar. Oh, nggak keluar. Terakhir 2004. 2004 itu sudah terakhir. Yang gersing kayak Matic sampai sekarang masih ada, baru. Kalau Matic itu mulai tahun 2000 keluar Matic sampai sekarang masih ada. Cuman karena sekarang motor Vespa itu kalau diproduk di Eropa masuk ke Asia itu kan biaya balik nama apa ya, mahal. Jadi sekarang diproduksi di Vietnam, Asia. Jadi tidak kena biaya itu. Jadi sekarang keluar yang jenisnya matic itu ya. Jadi yang harganya terjangkau sekarang. Nggak belum gini ya, ramping itu ya. Ramping ya. Lebih praktis. Iya. Itu. Jadi masyarakat masyarakat ben bisa menikmati. Kalau seperti ini bentuknya kan mungkin kayaknya gede banget. Orang-orang perempuan juga susah. Lebih yang praktis sementara merek yang lain kan juga niru sekarang. Kayak Honda, Scoopy itu kan juga. Iya, jadi kan niru Vespa ya. Yamaha juga. Terus sekarang motor listrik pun bentuknya Vespa sama. Karena kalau dibentuk motor Jepang mungkin lucu. Iya. Jadi bentuknya ngambil ke bodi Vespa. Ya, mudah-mudahan NSC Cilacap tambah maju ya. Amin. Nah, siki nang hobi yang lain. Saya melihat itu tesi dolanan bal-balan. Alhamdulillah masih kuat dan tergabung di Pemda Seda. Karena di PS Seda kan nggak ada penjaga gawang. Jadi masih dipakai terus walaupun sudah pensiun. Malah rutin latihan di stadion baru itu ya? Stadion baru sama stadion lama. Selalu jadi kiper? Iya, alhamdulillah. Karena tapi mungkin itu hanya untuk hiburan olahraga ya. Nggak bertanding itu jarang ya. Sebelum saya pensiun masih ikut tarkam-tarkaman masih. Kalau Pemda All Star kan masih ada. Pemda All Star. Termasuk kayak Pak Sekda juga masih ikut. Selain Mas Baun kipernya apa lah Kak? Kalau pensiun tinggal di
Padahal sering kebobolan, Bok. Kalau di Pemda jarang, yang masih dinas jarang. Oh, jarang. Ya ada, tapi apa ya istilahnya tidak berani atau mungkin tidak mau jadi kiper. Karena kiper itu resikonya kan pertahanan terakhir. Iya. Pertahanan terakhir kalau kemasukan mesti malu. Padahal kalau orang yang malu masuk lu. Tetap izin ya. Ya tetap malu. Saya secara pribadi kalau ke golan itu malu-malunya apa? Kalau bola itu bola yang harus kena sama enggak kan kiper tahu. Itu kesalahan kiper, itu kesalahan back itu tahu. Jadi kadang-kadang kalau orang yang tidak bisa merasakan jadi kiper ya, wah kipernya bodoh lebon baik gitu kan. Padahal dari segi pertahanan mungkin kurang mampu itu. Tapi itu kalau gabungan berarti ya, yang pensiun maupun yang aktif ya. Masih aktif semua. PS Pemda namanya ya. Iya, ya. PS Pemda apa Pemda? Saya Pemda masih, yang Pemda masih, Setda sendiri. Tapi yang rutin Setda. Kalau yang Pemda kan kayak Pak Sekda juga masih ikut. Gitu. Terus pernah ikut seleksi PSS dulu waktu nom? Tahun 80-an. Pernah? Pernah. Tapi ora kerekrut. Kalau dulu kan istilahnya saya anak kampung lah. Jadi kalah sama yang anak-anak kota. Oh kayak gitu ya. Kalau seleksi kan di stadion, anak-anak kampung kan minder. Tetap di kiper. Iya, dari awal kiper ya. Kiper dari tahun 80-an. Iya, yang dodine dhuwur ya ya. Dulu kan yang klub elit-elit kayak IM, Taruna Jaya, jelas kan dulu klub-klub elit lah. Jadi yang klub-klub kayak saya yang Cosmos 80 di Karangtalun sini kan. Oh, di masing-masing wilayah ya, kan jadi, punya klub gitu ya. Jadi yang diambil tuh kan biasanya anak-anak klub yang elit-elit. Jadi yang sana kan sudah terlatih. Dan orang dilirik kayak gitu ya. Iya, kalau saya dari kampung kan mungkin ya apa ya bisanya itu istilahnya dari alami, bukan dari bentukan. Iya, ora caranya teknik-tekniknya Jadi kalau yang diambil itu kan yang mungkin ada pelatihnya, dia ikut klub yang Ya, siki hobi siji maning. Sepedaan. Wih. Ternyata setelah Mas Bangun pensiun itu bukan kemudian mengurangi goesnya ya. Itu malah tadi pagi ini sebelum wawancara baru goes ke arah mana Mas Bangun? Sampang, Rawalo, Jatilawan, Wangon, nang speedometer berapa kilo itu? Ya sekitar 80. Wah, 80 kilo. 90. Padahal bukan RB ya? RB. Sepeda RB. Iya, RB. Itu kalau RB ya Mas ya, ben ora itu memang harus disesuaikan tinggi badan ya. Ya ada ukuran masing-masing. Kalau kita tinggi badan, saya 177, ya ukurannya 54. Oh. Kalau karena ukuran L lah. L ya. Jadi orang sembarangan kalau RB ya. Kalau tinggi badannya sesuai dengan tinggi sepedanya, itu insya Allah tidak terlalu capek. Iya. Tapi kalau ukurannya nggak pas ya. Iya, karena RB kan posisinya bungkuk itu ya. Jadi kalau nggak pas mesti. Iya, jadi sudah diukur panjang, tinggi sudah diukur. Kalau nggak sesuai memang di badannya sakit. Iya. Habis selesai gue sakit. Tapi kan nggak bolak-balik Cilacap Klaten. Kalau yang Jogja bolak-balik pernah. Oh, Jogja bolak-balik. Saya alhamdulillah dari tahun 78 apa ya dulu udah pernah waktu masih SMP udah pernah nyoba bolak-balik sepeda. Itu burungnya terasa hilang nggak? Semutan. Kalau Pangandaran pulang pergi ya sehari paling berapa jam sih kalau Pangandaran sekarang? Oh gitu. Pangandaran paling 3,5 jam, 4 jam. Itu kalau average kecepatan rata-rata pira sih kalau RB itu? Kalau ini kelasnya Mas Bangun loh ya. Kalau jarak jauh, ya 25-30. Itu cukup. Iya. Kalau kita maksa sampai 35-40 bisa, cuman kan temennya ada yang ketinggalan jelas. Menyesuaikan dengan grup. Ada Lupit Ontrel. Kalau kita kepengen sehat ya itu 25-30 cukup, nggak perlu dipaksakan. Bisa disebut-sebut boy. Naik maksa biasanya kan fatal. Iya. Jadi alhamdulillah ya Mas Bangun ya setelah pensiun
hobinya benar-benar tersalurkan ya. Ya buat hiburan, biar kita itu rasanya fresh. Naik pensiun terus mungkin tidak punya kegiatan kan mungkin tambah ngelangut tapi cara Jawanya. Langut tambah loyo. Jadi kalau kita masih punya kegiatan yang positif, insya Allah masih bisa. Yang penting semangat. Iya. Terus kuncinya itu jangan mengeluh. Jadi nanti teman saya akan ngesut ini piagam penghargaan apa? Banyak, ada tokoh sekretaris Jawa Tengah, ada terus tokoh otomotif Jawa Tengah juga ada. Gitu. Itu diserahkan pas jambore atau pas acara-acara jambore biasa. Gitu ya. Acara jambore kan ada istilahnya penghargaan itu dikasih. Berarti memang Mas Bangun ini wis carane tokoh Vespa di Jawa Tengah lah ya. Alhamdulillah masih dipercaya. Kan? Nah ini piagamnya banyak ini tadi orang cere-cere ya. Tambah lagi koordinator Vespa Jawa Tengah Bersatu. Jadi di samping Ikatan Vespa Indonesia ada Vespa Jateng Bersatu itu yang anggotanya itu dari klub-klub yang belum masuk ke organisasi resmi. Nah, jenenge Nusa Kambangan Skuter Club. Tahu touring maring Nusa Kambangan durung? Sering. Sering. Ini juga lagi jenenge Nusa Kambangan orang tahu. Dulu sudah pernah memecahkan rekor muri parkir terpanjang di Pulau Nusa Kambangan dari Sodong sampai ke LP. Itu izin tapi harus izin ya. Memang prosedurnya memang ya butuh ya Nusa Kambangan skuter masalah tahu. Dan orang luar itu sangat seneng ya bisa alhamdulillah di Nusa Kambangan waktu gitu ya. Jambore di Nusa Kambangan itu pesertanya 6.000 lebih. Alhamdulillah. Jadi karena termotivasi dengan Pulau Nusa Kambangan. Iya. Jadi orang penasaran apa sih Jadi Nusa sudah tahu sendiri. Ini kebetulan juga kita punya program untuk penghijauan ke Nusa Kambangan. Aksi sosialnya itu ya. Ini lagi mengurus izin, rencana dalam akhir tahun ini ada kegiatan penghijauan di Nusa Kambangan. Gitu. Kalau diizinkan nanti insya Allah kita gitu ya? Iya, insya Allah kita naik lagi ke sana. Tinggal izinnya bisa apa enggak. Kalau kegiatan sosial banyak sih. Ada bencana-bencana juga kita ya ikut partisipasi. Kayak kemarin bencana Semeru se-Jawa Tengah. Gitu. Se-Jawa Tengah. Kepedulian sosial gitu ya. Orang touring-touring gitu ya. Ya malah banyak sosial ya. Gitu. Kalau touring kan hanya untuk hiburan. Iya. Kalau kegiatan sosial ada bencana-bencana bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi tidak untuk omongan orang. Iya. Kalau kita hanya hura-hura touring kan dikira wong sugih duit. Padahal kita bakti sosialnya banyak. Kayak kemarin aksi donasi Semeru se-Jawa Tengah alhamdulillah dapat 34 juta ya kemarin. Kita donasikan ke sana. Jadi kepeduliannya sangat tinggi lah ya, apalagi kalau pas ada bencana gitu ya Mas Bangun ya. Insya Allah mungkin selalu siap untuk kepentingan masyarakat umum. Gitu. Oke, terima kasih sekali Mas Bangun obrolannya. Jadi tadi mudah-mudahan dengan Mas Bangun sekarang menjadi gubernur Vespa Jawa Tengah, penggemar Vespa semakin maju gitu ya. Amin. Tadi ternyata kepedulian sosialnya sangat tinggi. Dan pelajaran bagi kita bahwa pensiun itu tidak harus membuat kita ngelok-ngelok. Contohlah Mas Bangun. Pensiun tambah sehat karena hobinya tersalurkan. Demikian, kalau ada hal yang bisa bermanfaat, mari kita menjadi pelajaran bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.